A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Cahaya Hati Antv, berjumpa lagi bersama saya Abu Marlo. Mari kita jadikan Al-Qur'an sebagai lifestyle hidup kita. Kita akan membahas lagi tentang Al-Qur'an, kita akan mengkaji lagi tentang Al-Qur'an. Oleh karena itu, ambil Al-Quran terjemahannya, ambil catatannya, siap kita sama-sama belajar. Sekali lagi, di sini saya bukan bertindak sebagai guru, kita tidak ada guru dan murid, kita akan sama-sama belajar. Nah, seperti biasa, pembelajaran kita akan kembalikan kepada pedoman. Kita buka dulu, surat 45 ayat 20, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza basairu linnasi wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun. Silakan terjemahannya. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Pedoman bagi manusia. Lanjut. Petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Nah, bahkan lebih ditekankan lagi oleh Allah. Kita buka lagi surat 16 ayat 89. Silakan. 16 ayat 89. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika shahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Oke, silakan terjemahannya. Dan ingatlah. Dan ingatlah. Lanjut. Akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Oke, lanjut, perhatikan. Dan kami datangkan kamu Muhammad, Nah, lanjut. menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Terus? Dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran. Tahan. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran. Lanjut. Untuk menjelaskan segala sesuatu. Untuk menjelaskan segala sesuatu. Jadi kita bagaimanapun, apapun, kalau ingin mendapatkan penjelasan yang terbaik, kembali kepada Al-Quran. Lanjut. Dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Nah, oleh karena itu, mari kita selalu kembalikan apapun kembali kepada Al-Quran, karena semuanya harus kembali kepada Al-Quran. Nah, hari ini pertanyaannya, kira-kira kalau ditanya karunia terbesar Allah itu apa? Kira-kira teman-teman akan menjawab apa? Kalau saya tanya karunia terbesar Allah yang pernah dirasakan apa kira-kira? Sehat. Sehat. Selain sehat? Iman. Selain iman? Umur, rezeki, apapun. Mungkin pemirsa di rumah juga punya banyak jawaban. Ketika ditanya apa sih karunia terbesar yang diberikan oleh Allah. Nah, tapi ada satu hal. Jangan-jangan hari ini kita mencari karunia yang dianggap besar, tapi jangan-jangan apa yang kita cari masih merupakan karunia yang kecil. Nah, oleh karena itu, jangan sampai hidup di muka bumi ini kita habiskan waktu, sehingga nanti ketika waktu kita udah habis, jangan-jangan di hari itu kita baru mendapatkan sesuatu yang kecil. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan membahas apa sih karunia terbesar yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Kita lihat surat 2 ayat 269, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Oke, silakan. Allah menganugerahkan al-hikmah. Allah menganugerahkan al-hikmah. Kira-kira teman-teman kalau dengan hikmah itu apa sih? Pelajaran. Kan seringnya sekarang pemirsa di rumah juga mungkin pernah, udah kalau ada orang yang dapat musibah, ambil aja hikmahnya.
Terus tapi jangan-jangan ketika ditanya hikmah itu apa, udah yang penting hikmah aja gitu ya. Ini jangan sampai seperti itu. Karena di sini jelas nih, ulangi lagi. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Allah menganugerahkan al-hikmah. Nah, ini jelas sekali nih. Hikmah. Jadi hikmah ini adalah kefahaman yang mendalam tentang Al-Quran. Lanjut. Kepada siapa yang Dia kehendaki. Kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi pertanyaannya, apakah setiap orang mendapatkan hikmah? Tidak, belum tentu. Karena orang yang mendapatkan hikmah adalah orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi pertanyaannya, orang dia mendapat hikmah atau dia tidak mendapatkan hikmah, yang menentukan siapa? Allah. Emang paling enak nyalahin Allah terus. Ulangi lagi ayatnya, ya, ulangi lagi ayatnya. Allah menganugerahkan al-hikmah. Allah menganugerahkan. Berarti Allah tugasnya menganugerahkan atau menentukan? Menganugerahkan. Berarti yang menentukan saya dapat hikmah atau saya tidak dapat hikmah siapa? Diri sendiri. Jadi mohon maaf, banyak orang yang masih berpikir ketika alhamdulillah kamu ini dapat hikmah dan hidayah, seakan-akan hikmah dan hidayah itu ketika lagi kita jalan-jalan di mall, masuk sendiri gitu. Masuk aja kita, masuk ke dalam pikiran kita. Tidak seperti itu, karena butuh proses. Nah, oleh karena itu, lanjut ayatnya. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, lanjut, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Jadi karunia yang besar, karunia yang banyak ketika seseorang mendapatkan apa? Hikmah. Makanya lanjut ayatnya. Dan hanya orang-orang yang berakalah. Balik lagi. Hanya orang yang menggunakan akal. Lanjut. Dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Nah, oleh karena itu pemirsa, ternyata karunia terbesar itu ketika saya, pemirsa di rumah, teman-teman di sini mendapatkan hikmah. Apa itu hikmah? Bagaimana cara menggapainya? Tadi ternyata karunia terbesar yang diberikan oleh Allah itu adalah hikmah. Nah sekarang mari kita bandingkan. Segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Kalau ada yang besar, tentu ada yang kecil. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Kita lihat yang sedikitnya sekarang. Yuk kita lihat. Surat 2 ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jelas, silakan. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Ada kata sungguh akan kami berikan. Pasti ini terjadi. Pasti karena sungguh. Lanjut. Dengan sedikit ketakutan. Tahan. Di sini ada kalimat sedikit. Berarti yang namanya ketakutan itu sedikit atau banyak? Sedikit. Tapi kita suka membesar-besarkan ketakutan ini sehingga yang membuat diri ini semakin tidak membaik, tidak membaik, tidak membaik karena pola pikir kita terhadap suatu ketakutan yang kata Allah sedikit. Sedikit. Ketakutan itu hanya sedikit. Lanjut ayatnya. Kelaparan. Jadi yang namanya kelaparan itu sedikit atau banyak? Oke, kita tulis dulu. Ada di sini sedikit ketakutan. Di sini sedikit kelaparan. Pertanyaannya, kalau kelaparan sedikit, berarti pemahaman Al-Quran ini banyak atau sedikit? Banyak. Sekarang pertanyaannya, pemirsa di rumah dan teman-teman di sini, lebih takut mana ketika kita kelaparan atau lagi nggak paham Quran? Mana yang lebih takut? Kelaparan. Udah pasti. Kalau lagi lapar, ini kita bisa berpikir nih, gimana caranya makan deh pokoknya. Tapi jangan-jangan ketika saya tidak mendapatkan hikmah, jangan-jangan ketika saya sedang tidak memahami Quran, saya sedang merasa tenang-tenang saja. Padahal mohon maaf, kelaparan ini adalah sesuatu yang sedikit. Lanjut ayatnya. Kekurangan harta. Nah, ini paling menarik nih. Kekurangan harta. Oke, pemirsa di rumah dan teman-teman di sini, mana yang lebih kita takutkan? Nggak punya duit atau nggak paham Quran? Mana yang lebih takut? Nah, udahlah itu sih jawabannya, udah yakin lah ya. Kenapa? Orang dompetnya lagi tipis, dalam tanda kutip nggak punya duit, dia bisa bete. Sangat jarang sekali atau hampir nggak ada
ketika ada orang yang lagi cemberut, kenapa sih? Lagi nggak paham Quran nih. Itu jarang banget lah ya, terjadi seperti itu. Lanjut ayatnya. Jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Oleh karena itu, hikmah adalah karunia terbesar yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau hari ini kita masih lebih menakutkan, atau kita masih lebih takut dan bagaimana merasakan gimana nih lapar, gimana nih kekurangan harta. Tapi mohon maaf, ketika saya sedang tidak memahami Quran, saya sedang tidak paham sama apa itu yang namanya Al-Quran, tenang-tenang saja. Mari sekarang kita pikir ulang. Karena sesungguhnya karunia terbesar yang diberikan oleh Allah itu adalah Al-Hikmah. Tadi teman-teman di sini menjawab bahwa apa karunia terbesar? Ada yang menjawab uang. Mau punya sebanyak apapun uang, tapi tidak dipergunakan sesuai dengan keinginan Allah yang ada di dalam Al-Quran, pasti hasilnya sia-sia. Mau sehat, mau iman, apapun itu harus didasari dengan hikmah, kefahaman yang mendalam tentang Al-Quran. Bagaimana cara menggapai hikmah? Apa syarat mutlak menggapai hikmah? Oke, pemirsa di rumah dan teman-teman, kira-kira di muka bumi ini yang sudah jelas-jelas mendapatkan hikmah siapa? Yang udah jelas-jelas dapat hikmah aja? Para ulama. Selain para ulama siapa? Yang udah jelas deh hikmah. Yang udah jelas mendapatkan hikmah siapa kira-kira? Para nabi dan rasul. Udah jelas nih, nabi dan rasul. Berarti ketika sekarang kita di generasi di sini, sekarang di era 2013 gitu, kalau kita sekarang ingin mendapatkan hikmah, kira-kira harus mengikuti orang yang udah jelas-jelas dapat hikmah belum kira-kira? Oh iya, jelas, sangat jelas. Nah, pertanyaannya, apa sih bocorannya, rahasianya? Kenapa Allah menganugerahkan para nabi dan rasul ini mendapatkan hikmah? Pertanyaan besarnya, kriteria apa sih yang dipakai? Kenapa seseorang menjadi nabi dan rasul? Surat 12 ayat 22, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Oke, silakan. Dan tatkala dia cukup dewasa, lanjut. Kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Oke. Berarti kalau begitu syarat mutlak mendapatkan hikmah dia harus apa dulu? Dewasa. Kira-kira kalau orang dewasa mempergunakan akalnya dengan baik nggak? Iya dong. Oke. Oleh karena itu, ketika seseorang ini dewasa, yang artinya orang dewasa ini adalah orang yang mempergunakan akal, tapi tidak hanya sekarang orang terus-menerus mempergunakan akal dan hanya dewasa. Ada hal yang paling penting kenapa seseorang mendapatkan hikmah. Karena orang ini tidak akan mendapatkan kefahaman Al-Quran, tidak akan mendapatkan Al-Hikmah sebelum yang satu ini. Lanjut ayatnya. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini intinya. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sehingga harus saya katakan, pemirsa di rumah dan teman-teman di sini, mau hari ini kita membaca Al-Quran, mau setiap hari kita sekarang buka Al-Quran, mempelajari apapun, tidak ada perbuatan baik di dalamnya, kita tidak melakukan berbuat baik, sudah pasti dijamin tidak akan pernah mendapatkan Al-Hikmah. Oleh karena itu, harus seperti apa kita berbuat baik, dan apa itu berbuat baik? Ternyata pemirsa, karunia terbesar di dalam hidup kita ini adalah ketika kita mendapatkan hikmah, kefahaman yang mendalam tentang Al-Quran. Dan kunci utama, syarat mutlak, paling harus, dan ini tidak bisa tertolak lagi, bahwasannya orang yang mendapatkan hikmah adalah orang yang berbuat baik. Kenapa? Karena Allah akan menganugerahkan Al-Hikmah. Hikmah inilah suatu pembalasan ketika orang ini selalu berbuat baik. Mari kita simak dan ambil pelajaran dari para nabi dan rasul. Surat 6 ayat 84, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub
كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. Oke, silakan perhatikan baik-baik. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Yakub. Lanjut. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk. Jadi Ishak dan Yakub sudah jelas mendapatkan hikmah karena mendapatkan kefahaman tentang petunjuk. Lanjut ayatnya. Dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk. Dan kepada sebahagian dari keturunannya Nuh, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, itu intinya. Jadi para nabi dan rasul diberikan hikmah oleh Allah, diberikan kefahaman petunjuk oleh Allah, bukan gara-gara apapun, tapi gara-gara selalu melakukan perbuatan baik. Oleh karena itu, pemirsa di rumah dan teman-teman di sini, kalau hari ini kita hidup di sini sekarang, kita akan memiliki masa lalu dan kita akan menghadapi masa depan. Kita telah meninggalkan 2013 dan kita akan menyongsong, dan kita di dalam tahun 2014 ini, bagaimana kita tidak akan pernah merubah masa lalu. Ini sudah tidak bisa kita rubah. Tapi sekarang bagaimana di tahun yang baru ini, sekarang di kehidupan kita yang baru ini, kita harus selalu memiliki planning bagaimana kita harus selalu mendapatkan al-hikmah. Kenapa? Karena jika kita tidak mendapatkan al-hikmah, pasti segalanya sesuatu itu akan selalu sia-sia di hadapan Allah. Oleh karena itu, mari kita songsong di tahun yang baru ini, di tahun 2014 ini, di mana tahun ini kita harus jauh bisa lebih berbuat baik. Intinya adalah bagaimana hidup ini, diri ini bisa jauh lebih bermanfaat untuk sebanyak-banyak orang, bisa jauh untuk memberikan suatu hal-hal yang baik untuk sebanyak-banyak orang. Tidak bisa tidak, di dalam hadis dikatakan, orang yang hari ini tidak lebih baik dari kemarin adalah orang yang merugi, dan yang tidak besok tidak lebih baik dari hari ini adalah orang yang celaka. Mari kita menghindari hidup kita ini dari kerugian dan kecelakaan. Mari kita songsong dan gapai 2014 ini penuh hikmah, 2014 ini penuh dengan perbuatan baik. Oleh karena itu, pemirsa di rumah, mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai lifestyle. Mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai benar-benar pedoman di dalam hidup kita yang akan membawa kita kembali ke jalan Allah yang lurus. Oleh karena itu, 2014 di tahun yang baru, selalu baca, pelajari, fahami, amalkan, dan siarkan, meningkatkan perbuatan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.